Unit Mio Sporty. Mio Sporty suara kasar di bagian head atau kop, indikasi kehabisan oli atau kekurangan oli. Dan saya akan buka di bagian klepnya untuk mengecek apakah sirkulasi olinya itu lancar di bagian headnya untuk melumasi bagian klep. Ini tahap analisa pertama, belum dibongkar atau belum saya cek untuk bagian klepnya. Dan untuk bagian klep ini apakah mengalami keausan di bagian noken as atau di pelatuk klepnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pengecekan di bagian ujung lubang knalpot untuk mendeteksi atau menganalisa kebocoran ring seher. Ini saya memakai jari, nah kurang lebih seperti ini. Belum terlalu basah, namun ini lembab. Saya pakai jari yang bersih. Ini saya ganti jari nanti. Ini yang bentar. Kurang lebih seperti ini ya. Ini saya pakai yang masih bersih, belum terkontaminasi. Nah, ini sudah terkontaminasi dengan oli. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk pengecekan awal. Kenapa mesin di bagian head ini kasar? Otomatis sirkulasi oli tidak masuk atau tidak melumasi bagian noken as, pelatuk klep, kemudian per klep lah, intinya di bagian head sini. Mohon maaf kalau videonya mungkin terlalu panjang, karena saya ingin memberikan sebuah informasi, bukan tutorial. Intinya cara pengecekannya secara detail, kurang lebih seperti itu. Saya akan buka dulu, ditutup bagian atas ini. Aduh. Coba perhatikan bersama-sama apa yang terjadi di bagian kopnya. Saya zoom supaya, waduh, ini bisa dilihat kering. Bagian klepnya ini kering seperti terbuat. Wah, sadis. Nampaknya motor ini sadis ini. Aduh, sirkulasi oli tidak masuk ke bagian head sini. Ini berarti kemungkinan kekurangan oli atau kehabisan oli. Dan sirkulasi pompa oli mungkin tidak lancar. Nanti cek. Sebenarnya gampang ketika menjumpai bentuk fisik atau penampakan fisik seperti ini. Hampir tidak ada lembab oli atau basah oli sedikit pun ya. Ini berarti menandakan bahwa sepeda motor Mio ini bisa dilihat di bagian noken asnya, di bagian X itu, untuk tapak pelatuk klepnya bagian X sebelah kanan ini, nah bawah. Ini indikasi besar kemungkinan olinya habis sampai kering, sampai ada semacam gram, itu serpihan gram ya. Kalau mesin ini ada olinya, otomatis di sini pasti ada sedikit percikan oli lah, atau basah, masih basah atau lembab gitu. Ini masih kering. Saya tidak membayangkan, masa sih yang punya sepeda motor ini tidak merasakan gitu loh. Ya itulah yang namanya konsumen.
Ini di bagian klep ya, kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya buka di bagian kopnya, akan saya cek. Ini pasti nokennya juga nggak bisa diperbaiki lah. Kemudian templarnya atau pelatuk klepnya pasti rusak, pasti aus sekali pasti. Untuk diperbaiki atau di semacam di gerinda pasti tidak bisa nanti. Ini klepnya bisa dilihat tadi ya. Intinya saya tidak mau menggurui. Saya hanya memberikan sebuah edukasi, bukan saya berpidato atau ceramah. Ya, inilah momen terpenting saya ketika saya menjumpai permasalahan seperti ini. Saya memberikan sebuah edukasi, siapa tahu ada konsumen Mio Sporty atau pemakai Mio Sporty supaya berhati-hati dan menjaga kadar atau volume oli. Jadi selain saya memperbaiki dan selain saya ngoceh, itu saya harus bisa memberikan edukasi. Karena video saya ini tidak hanya ditonton oleh mungkin mekanik baik senior, pemula atau mekanik awam lah. Pasti ada pengguna, salah satu pengguna dari Mio sejenis seperti ini, mungkin yang sepintas atau tidak sengaja melihat video saya, kemudian mendengarkan edukasi dari saya tentang bahayanya kekurangan oli atau kekurangan volume oli gitu loh. Ya, mohon maaf lah kalau video saya terlalu panjang, cara saya bicara mungkin terlalu bertele-tele. Ya, yang berminat, yang berkenan silahkan simak video saya, yang tidak berkenan ya saya tidak memaksa, boleh Anda skip. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, ini ada gramming serbuk gram ya, karena tidak terlumasi oli antara besi dan besi, gesekan ya kurang lebih seperti itu. Ada semacam gram atau serbuk besi lah. Makanya selalu cek kondisi volume oli. Kalau memang motornya ngebul ya serajin mungkin lah untuk ngecek, atau semacam ditambah volume olinya atau dijok lah istilahnya seperti itu. Tidak harus diganti, yang penting olinya itu jangan sampai habis volumenya. Nah, kalau sudah seperti ini biayanya itu lebih dari harga 1 liter oli lah katakan, kurang lebih kan seperti itu. Mungkin kalau ini masih memperdulikan, misalkan hanya dikasih oli bekas, diisi tanpa harus diganti lah, intinya dijok terus sampai volumenya itu terjaga, mungkin tidak akan seperti ini gitu loh. Ini untuk ringnya, mohon diperhatikan ketika kita membuka. Ada dua macam, ring baja dan ring kuningan ya, logam kuningan. Untuk baja dan kuningan itu di atas sebelah kanan untuk jalur pompa olinya, kemudian di sebelahnya kiri. Untuk yang baja itu, yang dua baja itu di bawah semua. Jadi kalau seperti ini, biaya perbaikannya itu kalau kita bicara yang original ya, yang original, untuk noken yang original itu harganya sudah ratusan ribu lebih. Tapi jangan berpatokan original di toko online seperti Shopee, Lazada. Harganya murah mas, 45.000, 50-an, bahkan tidak sampai 100.000 dapat noken as dengan bungkus Yamaha. Tapi kualitasnya kan tidak tahu kita. Jadi kalau seperti ini saya pun kadang bingung untuk memaparkan atau menjelaskan kepada konsumen. Kenapa? Karena konsumen sekarang itu berpatokan kepada harga online seperti Shopee, Lazada gitu loh. Itu yang jadi pertimbangan saya. Dan ini yang punya sepeda motor itu intinya bunyi, ada tenaganya, karena sebelumnya walaupun motor ini belum mengalami gancet masih bunyi, namun tenaganya tidak ada. Kenapa? Karena di bagian noken as itu sudah
habis atau mengalami keausan. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Makanya saya berpesan kepada semua konsumen atau pemakai pengendara, tolong jangan pernah Anda berpacu atau hanya sekedar membandingkan harga dengan online shop sama harga di toko offline. Kalau ini saya mending pakai yang merek lokal nanti, misalkan kayak Fukuyama, Takayama, Thailand atau NPP sekalian lah, daripada ori tapi percuma gitu loh. Mending saya pakai merek yang lokal saja. Takayama merek yang sudah puluhan tahun, Thailand atau NPP atau KNZ lah. Ini belum bagian seher nanti. Nah, kalau ini masih ada lembab oli karena posisinya di bagian ujung seher. Saya tidak akan bahas ke bagian boss klep dulu untuk ini. Saya lebih bahas ke masalah inti dari kerusakan di bagian head ini. Intinya kenapa? Intinya karena kekurangan oli itu. Dan yang akan saya bahas masalah biaya. Kalau sampean mekanik misalkan ketemu masalah seperti ini, kemudian konsumennya itu dananya itu mengikuti kendaraan ini, yang penting ikutlah asal motor jadi beres, itu sih no problem, tidak masalah ya. Tapi kalau penggunanya atau pemiliknya itu mempertimbangkan biaya atau dana, dipatok atau dibatasi, saya pribadi ya sebagai mekanik itu kadang bingung, terus terang bingung. Apalagi ditambah dengan perbandingan harga online shop, harga orinya sekian, ajur kita sebagai seorang mekanik. Karena di online shop itu hanya bungkusnya saja yang original, mungkin Yamaha, tetapi isinya kualitasnya lebih buruk. Aduh, malah lepas, lebih buruk. Dan untuk part ini nanti akan saya pakai merek yang biasa, non original lah istilahnya. Yang merek biasa jelas kualitasnya. Ya mohon maaf kalau saya terlalu panjang. Kalau bahas ini misalkan cara mengatasi Yamaha Mio kasar di bagian head, kemudian bongkar. Oh, nokon asnya mengalami aus. Nokon as mengalami aus, templar aus. Cukup kita ganti. Tapi tidak itu masalahnya. Penyebabnya yang lebih saya jelaskan itu loh. Ini ya bisa dilihat di bagian nokon as. Ini hampir kering, tidak terlumasi oli sedikit pun. Ini saya tidak tahu nanti untuk pen templarnya bisa ditarik atau enggak pakai tracker. Masalahnya yang standar masih ada pelumas oli, itu kadang pakai tracker pun masih agak agak keras gitu loh. Nah, ini ya dua-duanya. Berarti penggantian nokon as beserta pelatuk klep. Kemudian untuk bagian seher, saya tidak berani untuk membongkar lah. Masalahnya pemiliknya itu mengetahui bahwa motor ini masih bisa jalan masih bisa jalan walaupun tidak ada tenaganya, masih bunyi. Di pikiran konsumen itu berarti sehernya tidak bermasalah. Saya tidak berani bongkar untuk sehernya. Daripada saya bongkar nanti terjadi masalah, atau saya bongkar karena tidak ngebul katanya. Serba salah memang. Intinya yang penting motor ini bisa jalan, ada tenaganya. Semisalkan nanti berasap ya, saya kasih penjelasan untuk konsumen agar selalu menjaga oli atau selalu mengecek oli lah. Motor ini kalau tidak ngebul tidak mungkin. Kalau tidak ngebul atau tidak berasap itu tidak mungkin. Karena tadi sudah terlihat di bagian knalpot itu lembab oli walaupun tidak basah.
Tadi ada yang aneh enggak? Coba diperhatikan di bagian kop ini. Perhatikan di bagian kop ini. Perhatikan ya. Itu perhatikan di bagian kop, di bagian nokon as. Kawan-kawan bisa perhatikan. Coba perhatikan apa kira-kira. Ini loh. Ini. Nah, ini saking parahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti Pangeran. Laker nokon as yang sebelah kiri atau besar ajur mantep pokoknya. Ini pakai tracker buatan sendiri ini saya. Ini tracker ini sekaligus bisa untuk menekan piston cakram depan. Ini yang pakai baut 14 yang tengah ini bisa untuk menekan pen piston cakram baik depan maupun belakang. Dan yang sampingnya ini bisa untuk menarik pen pelatuk jenis Yamaha. Kurang lebih caranya seperti ini. Dari apa bahannya? Dari gear bekas belakang, gear belakang bekas lah. Jadi disesuaikan ukurannya. Jadi bisa dibayangkan untuk ragatnya ini, bisa dibayangkan lah. Semisalkan konsumen itu nyuruh kita untuk membongkar, ya saya bongkar. Kan disuruh ngecek. Dari awal saya sudah misalkan sudah kasih pemahaman lah. Kurang lebih ininya, bagian kopnya, klepnya. Nah ini masih mudah, yang X dilepas untuk pennya, yang in kurang tahu nanti hasilnya seperti apa. Biasanya sih keras sekali. Makanya saya enggan untuk menjawab berapa biayanya kalau segini. Misalkan motor rusak seperti ini gitu loh. Misalkan sepeda motor Mio ini kan masih bisa bunyi namun tidak ada tenaganya, suaranya kasar. Misalkan si pemiliknya tanya berapa kira-kira ragatnya atau habisnya. Sebelum saya membongkar dan menganalisa spare part apa saja yang rusak, saya tidak bisa memberikan estimasi. Saya tidak bisa memberikan estimasi tepat. Kenapa saya tidak bisa memberikan estimasi tepat? Misalkan nanti estimasi saya misalkan katakan 200 sampai 400. Dengan kerusakan misalkan di bagian pelatuk klep 1 set, kemudian nokon as, seal klep, sekur klep, kemudian beli packing, kemudian beli lem, beli oli. Ternyata masih ada komponen lain yang rusak di luar prediksi. Otomatis kan estimasinya nambah. Ini ya, keras sekali bagian in. Duh, piung ya Allah. Sudah motornya kotor. Ya, beginilah resiko mekanik. Kadang menjumpai sepeda motor yang buluk atau kotor, sepeda motor bersih, ya tetap kerjakan. Kita tetap hargai, jangan pandang sebelah mata.
unit sepeda motor apapun kondisinya dan apapun bentuknya, tetap kita kerjakan dengan senang hati, dengan ikhlas. Berat sekali, aduh ya Allah. Ya Allah Gusti, kemeng tanganku. Bentar ya Allah. Iya Allah. Iya. Buang satu. Ya Allah Gusti Pangeran. Bentar. Mudah-mudahan kenalah ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Intinya sepeda motor ini akibat dari kekurangan oli atau kehabisan oli lah. Wis ngono tok wae. Yang menyebabkan bagian noken as rusak, bearing noken as ambrol, pelatuk klep juga mungkin besar kemungkinan tidak bisa diperbaiki ini mungkin. Sayang sekali ini. Coba konsumen itu cobalah kasih oli gitu ya. Kan sayang kalau seperti ini. Musim penghujan, kerjaan lagi susah. Misalkan motor satu-satunya buat kerja terus trouble kalau seperti ini kan kasihan. Nah, alhamdulillah biung. Ya Allah sampai kering seperti ini. Ya Allah. Wih, bautku sampai penyok. Ya Allah. Mantep wis, mantep. Mantep wis. Baru kali ini saya bongkar Mio sampai separah ini menurut saya. Sampai separah ini. Sampai kering keronta. Tidak ada oli setetes pun ibaratnya di bagian kopnya. Untung stangnya ndak gancet, sehernya ndak ngejim atau ndak gancet lah. Aduh. Oke ya. Mungkin ini penyebab Mio ini kasar suaranya. Saya berpesan untuk kawan-kawan pengguna sepeda motor, pemakai, tetap jaga keadaan oli. Lakukan pengecekan secara rutin walaupun motor itu dirasa tidak mengeluarkan asap, tetap yang namanya oli itu wajib dicek. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, ceklah kondisi oli atau keadaan oli itu masih berapa atau bagaimana. Jangan sampai kehabisan oli. Lebih baik motor berasap, jangan sampai kehabisan oli supaya di bagian komponen itu masih terlumasi oleh oli. Ini penampakannya. Nah, ya Allah Gusti, gimana mau ada tenaganya Pak? Noken asnya sampai tatas seperti ini, kering karena gesekan yang terlalu panas, tidak ada pelumas oli ya. Aduh, kemudian untuk ini untuk kurang lebih seperti ini ya. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak, udah pusing. Kurang lebih seperti ini ya. Ini wajib diganti, satu set yang ada bearingnya, kecil dan besar lah. Jadikan pembelajaran video saya ini agar selalu berhati-hati, selalu cek volume oli, jangan sampai habis. Ini untuk bagian pelatuknya akan saya cek untuk pelatuk klepnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Wadaw, ini sudah tidak bisa diperbaiki. Ini sudah terlalu jeglong atau terlalu dalam. Ini harus ganti Pak. Terserah panjenengan nanti.
parah begini. Ya Allah, ya Allah Gusti, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Ini kalau beli yang biasa mungkin di angka 80 ribuan lah satu set yang pelatuknya ini. Ini dua-duanya ya, dua-duanya itu ini juga sama, tidak bisa diperbaiki ini. Ini harus ganti semua. Pennya ndak usah lah, masih bisa dipakai. Walaupun nanti bunyinya masih ngiklik atau kasar ya, intinya motor ini bisa bunyi, ada tenaganya. Ya gimana lagi, kalau diganti semua mungkin estimasinya terlalu banyak dan saya pun bingung karena terbatasnya biaya lah, kurang lebih seperti itu. Oke ya, terima kasih kawan-kawanku, semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih, selamat malam. Aduh, tak bayangkan. Oke, tetap semangat, lanjutkan perjuangan kita sebagai mekanik.